Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nurmalasari. Saya dari Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Materi yang pertama yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi, ilmu yang dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ilmu ekonomi murni, ilmu ekonomi terapan, ilmu yang sifatnya penunjang, pengertian dan perkembangan secara singkat ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan salah satu bidang dari ilmu pengetahuan yang memiliki cakupan sangat luas sekali. Pada dasarnya, seperti ekonom dalam mengartikan ilmu ekonomi itu sama di antara satu ekonom dengan yang lainnya. Kebutuhan masyarakat. Kebutuhan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi. Apabila ditunda pemenuhannya dapat mengganggu kehidupan manusia. Sedangkan keinginan adalah suatu hal yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam berlangsungan kehidupan manusia. Sifat teori ekonomi. Perlu diketahui bahwa setiap teori yang ada pasti memiliki 4 unsur penting, yaitu variabel, asumsi, hipotesis, membuat ramalan. Mikroekonomi dan makroekonomi. Teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro merupakan suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Teori ekonomi makro merupakan salah satu bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara menyeluruh. Pelaku kegiatan ekonomi. Yang termasuk dalam pelaku kegiatan ekonomi diantaranya yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah. Materi yang kedua yaitu masalah pokok ekonomi. Masalah pokok perekonomian. Terdapat beberapa masalah pokok perekonomian yaitu 1. Masalah pokok perekonomian klasik, 2. Masalah distribusi, 3. Masalah konsumsi. Sistem perekonomian. Terdapat beberapa sistem perekonomian yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komodo atau sosialis komunis, sistem ekonomi liberal atau pasar, sistem campuran. Pola kegiatan perekonomian, perekonomian subsistem, perekonomian uang. Materi yang ketiga yaitu konsep permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis. 2. Jumlah pendapatan masyarakat. 3. Selera konsumen. 4. Intensitas kebutuhan konsumen. 5. Perkiraan harga pada masa depan. 6. Jumlah penduduk. Yang keempat yaitu konsep penawaran. Pengertian penawaran. Penawaran adalah suatu dari 2 indikator penentu pasar bersama dengan permintaan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi penawaran. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang. 2. Jumlah produsen atau penjual. 3. Jumlah dan harga barang substitusi. 4. Bencana alam. 5. Biaya produksi. 6. Intervensi pemerintah seperti pajak. 7. Teknologi dalam produksi. 8. Perkiraan harga di masa mendatang. Hukum penawaran. Dalam hukum penawaran, semakin tinggi harga, semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah yang ditawarkan juga akan semakin sedikit. Materi yang kelima yaitu keseimbangan pasar. Pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan saat jumlah produk atau barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Proses produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Pengendalian harga di pasar. Fungsi keseimbangan pasar, fungsi permintaan, fungsi penawaran. Materi yang keenam yaitu elastisitas permintaan. Apa itu elastisitas permintaan? Harga adalah salah satu dari 5 penentu permintaan, tetapi tidak mempengaruhi permintaan untuk semua barang dan jasa secara merata. Ketika harga sangat mempengaruhi permintaan, barang atau jasa tersebut dikatakan memiliki
elastisitas permintaan. Cara menghitung elastisitas permintaan. Ada 3 jenis utama elastisitas harga permintaan: elastisitas satuan, dan tidak elastisitas. Sebelum mempelajari subjek ini lebih dalam, sebaiknya Anda memiliki pemahaman yang baik tentang hukum penawaran dan permintaan. Materi yang ketujuh yaitu elastisitas penawaran. Apa itu elastisitas penawaran? Elastisitas harga penawaran barang mengukur penerimaan kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga pokok komoditi. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu sifat industri, sifat barang, definisi komoditas, waktu. Elastisitas dari kurva penawaran. Kita dapat menghitung elastisitas pada titik tertentu pada kurva penawaran yang dikenal sebagai elastisitas titik atau antara dua harga yang dikenal sebagai elastisitas busur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.